Para pendengar yang budiman, pada hari ini saya akan membacakan sebuah kisah inspiratif yang berjudul Cara Mereka Memperlakukanmu. Apakah kau pernah mendengar hal ini? Perlakukanlah orang lain sebagaimana mereka memperlakukanmu. Nah, jangan lakukan itu. Perlakukan mereka lebih baik dibandingkan cara mereka memperlakukanmu. Jika seseorang memperlakukanmu dengan buruk dan engkau membalas dengan hal yang sama buruknya, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa engkau lebih baik? Jika seseorang merendahkanmu atas apa yang kau lakukan, doronglah mereka untuk melakukan hal yang baik. Ingatlah, kau tidak perlu mendengarkan mereka, tetapi kau juga tidak perlu menimpali mereka dengan cara yang sama. Jika seseorang tidak menghormatimu, balaslah dengan tetap hormat. Belajarlah dari yang terbaik. Jangan membandingkan dirimu sendiri dengan melihat hal-hal yang rendah. Lihatlah mereka yang selalu berjuang dengan susah payah, sembari tetap mengambil inspirasi dari musuh-musuh terburuknya. Para pendengar yang baik dan budiman, pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah ini dengan sebuah refleksi atau permenungan bagaimana cara mereka memperlakukanmu. Seringkali atas nama dendam kita melakukan sesuatu yang penting bisa memuaskan kita. Ketika kita dipukul, kita balas mukul. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita juga berlaku tidak adil. Kemudian kita mengklaim, karena dia jahat kok. Sebenarnya seperti ini. Ukuran jahat dan baik itu sebenarnya bagaimana kita menanggapinya. Jika kita menanggapi tindakan itu dengan hal yang sama, kita tidak jauh berbeda dengan dia. Tetapi juga bagaimana kita ingin diperlakukan, ya sebaiknya kita juga memperlakukan sesuatu atau orang lain dengan apa yang ingin kita terima dari orang itu. Kalau kita ingin dihormati, ya kita menghormati orang lain. Kalau kita tidak ingin dijewer, jangan menjewer orang lain. Simple. Hukumnya sangat sederhana. Karena kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang di luar diri kita. Kita hanya bisa mengontrol sesuatu yang ada dalam diri kita. Kemarahan, kemudian emosi, entah emosi senang atau sedih. Kita terlalu temperamen. Ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita jengkel, kita tidak bisa merubah situasi untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi bagaimana kita menyesuaikan? Kontrolnya itu ada di dalam diri Anda, diri saya sendiri. Jadi, bagaimana kita bertindak? Sungguh-sungguh dimulai dari apa yang kita lakukan. Kalau kita selalu berbuat baik pada orang lain, kemudian ada orang berbuat jahat pada kita, jangan kita membalas. Mengapa membalas? Karena ketika kita membalas, itu tidak akan selesai, akan terjadi lingkaran setan. Balas dendam, dan balas dendam. Jika kita tidak menghentikan ini, balas dendam ini akan membunuh diri kita sendiri, akan menodai diri kita sendiri. Dendam itu bukan sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, wah senang, tidak. Balas dendam itu membunuh diri sendiri secara perlahan-lahan. Contoh konkret adalah ketika kita memikirkan orang yang sudah memaki kita, menghina kita, kita memikirkan, dia ngapain, apa sih tindakan yang akan dilakukan. Sebenarnya mungkin dia sudah berpikir bagaimana dia mengembangkan dirinya, bagaimana dia melakukan hal yang baik. Dia mungkin sudah melupakan tindakannya kepada kita, pada saya, tapi saya cuma memikirkan bagaimana untuk membalas dendam ini, sehingga ya saya nggak maju-maju, hanya berkutat di satu titik. Kita hanya melihat kejelekan dia. Kita hanya melihat senoda titik di hadapan dia, tanpa melihat kebaikan yang dia lakukan, segala jerih payahnya, perjuangannya. Kita hanya menutup mata. Bagaimana kita maju ke depan, kita tidak memikirkan. Yang utama apa? Yang utama, saya bisa membalas dendam. Intinya sekarang adalah, ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita harus berbuat lebih baik. Itulah kualitas hidup kita. Kalau misalnya kita ketika ada orang berbuat jahat, kita juga berbuat jahat, apa bedanya kita dengan penjahat yang ada di penjara sana? Tetapi ketika ada orang lain berbuat
jahat dan kita berbuat baik, maka kita hidup lebih maju, selangkah lebih maju daripada dia. Kita dapat membalas kejahatan, kita udah ditipu orang kita dengan mendoakan. Memang itu berat. Itulah kualitas hidup manusia, ditentukan dengan aksi yang dilakukan. Tidak perlu reaktif, tidak perlu untuk wah aku gak bisa, tetapi cobalah. Sebuah permata itu akan indah jika dia sering digosok dengan amplas, dengan batu tertentu sehingga dia tampil lebih mengkilap. Ya, permata itu kalau dia tidak diapa-apakan, dia hanya seperti batu, sebongkah batu. Tapi ketika dia sudah mengalami digesek, diamplas dengan batu dan sebagainya, ia akan mengkilap. Sakit gak? Sakit. Sama seperti manusia, kualitas hidup manusia akan menjadi lebih berguna ketika dia dapat menghadapi itu, mengolah dirinya, mengambil hikmah dari setiap kejadian. Itulah yang membedakan kita dengan binatang yang tidak bisa belajar. Binatang juga mungkin bisa belajar, itu adalah insting. Tetapi dalam segi moral dan etika, manusia jauh lebih mulia dibandingkan binatang. Itulah mengapa Tuhan memberi kita akal budi untuk belajar melihat lingkungan. Bagaimana kita menghadapi situasi, how to solve the problem, bagaimana memecahkan masalah, bukan hidup berkubang dalam masalah. Oke para pendengar Ben's Podcast, sekian dulu pesan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk kehidupan kita. Sampai jumpa kapan-kapan.